Oke, baik, selamat pagi. Kita ada di kebun kita Bali di Desa Padangan. Hari ini podcast trial ya. Ada Pak Agung Jastike dan juga ada, kita panggil Pak atau Bro nih ya? Bro aja deh. Bro aja ya, Bro ya. Jadi Silakan. Bro Agung dan Bro Bayu, terima kasih sudah sempat menginap di Desa Padangan. Jadi ngobrolnya itu topiknya adalah awet muda di usia tua. Ini apa rahasianya? Mungkin Pak Agung dulu ya. Umurnya berapa? Boleh dibagi nih Pak. Ya, jadi ngomongin umur emang malu sebenarnya, kita sudah nggak muda lagi, tapi ya kita 50 plus lah, 52-an ya. Jadi 52 ya. 52. Tapi ya umur kan cuman apa namanya angka ya orang bilang ya. Yang ya. penting apa yang ada di dalamnya kan gitu ya. Betul Pak Bayu? Betul sekali. Kalau kita ngomongin soal umur kan tadi Bro Agung bilang umurnya 50 plus gitu ya. Mungkin kalau saya lebih senang bilang umur saya itu 30, 20 tahun experience gitu Pak. 50 jadi ya. Ya jadi 50 seperti itu ya. Tapi yang menarik dari Bro Agung ini adalah dari teman kita SMP sampai sekarang penampilan dan berat badan tuh masih sama kita lihat 40 tahun yang lalu. Ini ada rahasia nggak kira-kira? Iya, kita perlu denger nih dari Bro Agung. Karena kemarin kita ngobrol sampai salah satu teman kita bilang bahwa ini bener nih Pak Agung ini satu angkatan sama Made sama saya gitu. Bahkan dia bilang gitu, kayaknya 30-an deh si Bapak ini. Jadi kita juga pengen denger nih ya, seperti apa gitu. Terima kasih sebelumnya nih. Ini kita sekarang berada di Padangan ya, di kebun kita luar biasa. Pertama saya ingin appreciate nih, luar biasa dari segi tempat dan semuanya sangat-sangat nyaman dan tenang. Saya kira bisa sebagai salah satu tempat yang menjadi pilihan untuk saya. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol nih kita. Ya, awet muda tuh rasanya apa dan bisa nggak dibagi ke yang lain? Gitu. Iya, ini saya jadi bukan expert ya, jadi disclaimer ini on dulu ya, jadi biar ini jadi Paling nggak sharing. Iya, sharing aja ini. Jadi apa namanya? Ya kalau kita ingin, saya kira hidup apalagi sekarang udah sampai ke 50 plus, kita mesti memperhatikan gaya hidup, pola hidup kita, baik dari segi makanan, dari segi cara berpikir, saya kira sangat mempengaruhi tubuh kita dan kecerdasan dari tubuh kita sehingga kita bisa happy dan sebagainya. Jadi saya pikir hidup sehat, pola hidup sehat. Ada yang mengatakan we are what we eat. Mungkin kalau saya kutip dari ada yang saya pernah dengar. Ya. Jadi saya berpendapat pemilihan dari segi makanan juga sangat penting untuk kita menjadi sehat ya, artinya jadi pikiran dan pola makan. Pola makan. Jadi seberapa serius harus memikirkan makan apa yang boleh dan makan apa yang harus ditambah atau dikurangi, itu gimana tuh? Iya, gini Bro Made ya, jadi kalau dari saya pribadi nih, jadi saya lihat bahwa memang dewasa ini banyak fenomena tentang obesitas dan sebagainya, itu yang terjadi. Mungkin dengan adanya banyak makanan dan sebagainya, kita nggak usah keluar sekarang, tinggal telepon aja makanan datang ya. Jadi makan artinya sebagai sesuatu yang luar biasa sekarang, sehingga tubuh kita tidak memerlukan semua makanan itu, kita berlebih. Jadi pada prinsipnya, pada umumnya makan, jadi obesitas terjadi. Jadi saya lihat perut ngomong ya, jadi harus ini dulu deh, tahan napas ya. Betul. Yang terjadi kan kita kalau foto biasanya ya tahan napas ya. Kalau usia udah 25 atau 30 tahun ke atas sudah mulai agak ini susah di perut ya gitu dan sebagainya. Tapi terus terang makanya saya pengen lihat ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Kalau ngobrol-ngobrol gini saya senangnya terinspirasi ya, jadi dengan yang saya lihat mungkin di YouTube dan sebagainya, dengan pola hidup sehat, pola makan, yang saya dapat pemahaman bahwa ada yang mengatakan diet. Sebenarnya dia itu bukan semata-mata mengurangi makan, dia tapi juga memilih makanan yang memilih makanan. Kalau umurnya biar terus bertambah di 50 plus tapi tetap awet muda, memilih yang apa tuh yang ini? Kalau bisa lebih spesifik ya. Spesifik ya. Iya. Jadi kalau lihat dari segi makanan apa yang dimakan. Kalau saya nih pengalaman pribadi mungkin tidak untuk semua orang ya, tapi yang saya alami, yang saya ceritakan bahwa
kalau kita ingin apa yang kita ingin targetkan, anggaplah kita mengalami sedikit obes ataupun ingin lose weight dan sebagainya, yang saya pahami adalah makanan yang kita makan kita harus lihat apa kandungan di dalamnya gitu ya. Utamanya yang saya sadari bahwa kita terlalu banyak makan karbohidrat, mungkin agak berlebih ya. Kita kan semua makan nasi dan Jadi yang sebagainya. dikurangi sebenarnya untuk memilih makanan di saat umur 50 plus itu atau dari dini pun adalah karbo yang kita kontrol. Betul. Saya sangat terinspirasi dengan itu. Jadi artinya karbo kita harus benar-benar perhatikan tidak berlebih. Itu sih pada prinsipnya. Jadi itu yang menjadi gula kan, yang menjadi energi. Jadi kalau itu berlebih dia akan simpan di bawah jadi lemak tubuh. Jadi itu yang menjadi orang jadi kegemukan. Yang paling susah adalah yang di perut kan ya. Biasanya itu nggak bisa dipungkiri itu. Mungkin kalau bisa dijelaskan lagi, kan orang bilang karbo itu kan nggak semua orang tahu apa sih sebenarnya karbo. Iya. Mungkin ya mau dengerin aja sih apa sih sebenarnya bahan-bahan makanan yang dibilang karbo itu. Betul. Kalau yang saya pahami adalah ya betul. Pertama kita harus mengerti tentang mungkin sedikit makronutrisi ya. Mungkin bagi saya orang awam juga, yang apapun makanan yang kita makan, apa sih kandungan di dalamnya itu yang kita penting. Khususnya untuk karbo, saya kira kalau kita bisa mengurangi itu karena tubuh katanya sudah bisa memproduksi karbo. Jadi karbo cukup minimum sehingga pada akhirnya nanti tubuh otak akan tahu bahwa kalau tidak asupan karbonya dia ada di dalam tubuh yang dia bisa dijadikan kalori. Itu sih yang secret daripada yang karbo itu yang saya Kalau bahasa sederhananya karbo kan ada nasi, ada mungkin kentang, ketela, roti mungkin ya. Kan ada bilang ya saya nggak makan nasi tapi masih kuat makan roti. Itu juga atau mungkin jagung mungkin kemudian ubi kayak gitu, singkong kan ada yang bilang bahwa nggak usah makan nasi, jangan makan roti, ya udah kita makan yang kayak itu tadi jagung. Apakah karbo sama karbo? Iya. Sebenarnya kalau yang saya pahami, orang kalau karbo itu kalau sudah mungkin mengurangi makan nasi, sudah tentunya kalau ingin langsung secara drastis tidak makan nasi dan sebagainya, saya kira mungkin tidak seperti itu. Mungkin harus bertahap, apapun yang dilakukan nggak boleh yang secara langsung dan mutlak, harus bertahap. Dan yang mungkin kurang dipahami oleh banyak orang bahwa tidak mengerti esensi dari makanan itu karbo, bahwa saya nggak makan nasi tapi saya makan kentang yang banyak, saya merasa ini gitu bahwa jadi bukan bermaksud ini tapi artinya ya, ini sekedar ini feeling kita bahwa kalau kentang sama itu lebih sehat mungkin tapi atau memang itu dia kuncinya jangan terlalu banyak. Betul, saya sih melihatnya seperti itu kalau dari segi orang awam ya. Jadi berarti karbo dikurangi. Biasanya kita kan terbiasa makan nasi. Kalau nggak ada nasi di saat awal kan mungkin ada substitusi. Apa yang harus ditambah? Jadi untuk memastikan karbo itu dikurangi, tapi kita nggak merasa perasaan lapar ya. Betul. Saya sendiri pun pada awalnya agak ragu dengan apakah bisa teori mengatakan bahwa seperti kita kalau nggak makan nasi kan kita bilang nggak makan, pada umumnya orang kan begitu ya, Bro Bayu ya. Orang kita tuh begitu. Kalau belum makan, saya sendiri juga begitu. Padahal sudah makan mie 3 mangkok udah. 3 mangkok udah makan, tapi belum makan kan belum makan nasi ya. Tapi ya itu yang ada di pemikiran kita. Atau kalau nggak makan nasi mungkin pas upacara bisa jatuh dan sebagainya, itu hubungannya dengan puasa ya. Itu mindset aja sebetulnya. Jadi kembali dengan ini ya. Jadi saya sendiri juga kalau nggak makan nasi apa nggak lapar kan gitu. Saya selalu berpikir apa sih penggantinya. Yang ternyata yang saya pahami adalah begitu kita konsumsi karbo yang berlebihan, kita jadi semakin ketergantungan sama itu, pingin terus makan nasinya gitu. Tapi begitu kita mengurangi, orang yang banyak salah bahwa apalagi yang mungkin yang namanya keto ya, keto diet dan sebagainya, mungkin mereka sangat mengurangi karbo dalam ini mungkin 10 gram per hari. Mungkin pada orang yang awal kalau memang ingin mencoba ya mesti bertahap lah dulu ya. Jadi artinya menghilangkan rasa lapar tadi, saya juga punya kekhawatiran seperti itu. Dan saya sering menanyakan sama orang kan, teman-teman yang melakukan seperti itu, apakah
nggak lapar, apa penggantinya, gitu sebagainya. Tapi ternyata begitu kita coba dulu, jangan berpikir seumur hidup kita makan nasi atau mengurangi nasi. Coba dulu seminggu, dan pada akhirnya tubuh akan mengerti, dan kecanduan untuk addiction untuk karbo itu akan otomatis akan berkurang. Jadi saya coba dulu 2 hari, 4 hari, seminggu, mungkin dengan cara begitu akhirnya menjadi lifestyle, dan saya mengalami artinya untuk lose weight dan sebagainya, saya kira bukan hal yang mustahil gitu ya. Jadi yang kalau mau awet muda secara kasar dikatakan bahwa atur pola makan dan pikiran harus betul-betul positif begitu ya. Kalau makan karbo dikurangi, nah apa yang ditambah? Ya, memang kalau saya pahami adalah metabolisme itu ada 2, ada yang metabolisme glukosa, ada metabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu cuma 2 itu. Sekarang pada umumnya orang kan metabolisme karbohidrat, jadi gula jadi energi. Masalahnya kan terlalu berlebih ya, kita makan karbonya jadi disimpan, jadi ya obesitas. Nah itu kembali lagi bahwa pertanyaan tadi awet muda, sehat itu kan 2 faktor. Ya. Yang pertama pola makan, yang kedua adalah pikiran. Ya. Pola makan, karbo mulai harus dikurangi. Berarti apa yang ditambah? Iya. Kalau itu tadi ya karbohidrat, jadi lemak jadinya. Lemak yang sehat, tapi lemak yang sehat. Kita berarti mengganti karbo itu dengan asupan lemak. Iya, artinya persentasinya karbonya rendah, lemak tinggi, dan protein sedang, kurang lebih begitu. Jadi pola makan seperti itu secara umum yang kita adopsi. Kalau dicontohkan yang real kan, kalau misalnya semua karbo dikurangi, berarti kan ada lemak sama protein. Ya. Nah kalau Bro Agung sendiri polanya itu, kalau proteinnya apa yang biasa dikonsumsi harian, dan yang untuk lemaknya apa yang dikonsumsi harian? Menarik ini deh, karena kita ngomongin penurunan berat badan, kemudian karbonya dikurangin, lemak yang ditambah. Orang kan bilang gitu, kalau lemak nanti saya tambah besar gitu. Nah, ini menarik sekali dengar dari. Tapi contohnya kan beliau sudah coba. Itu dia, ini kan bukti nyata. Jadi kita mau denger nih. Mungkin kalau nanti yang dengerin mikir, wah kok lemak ya gitu ya. Karena ada orang mikir mendingan aku makan karbo daripada lemak. Coba. Iya. Ya, jadi metabolisme ada metabolisme glukosa, metabolisme lemak. Jadi yang saya pilih metabolisme lemak ya, karena jadi kurangi karbo. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari diet, ada yang diet defisit kalori dan sebagainya. Ini salah satu mungkin tidak cocok untuk semua orang bisa jadi, tapi yang saya alami, yang saya ini adalah seperti itu. Jadi kalau lemak yang sehat, misalnya kalau dari segi buah-buahan ada alpukat yang itu yang avocado sangat disarankan, boleh sebanyak-banyaknya, strawberry dan sebagainya. Jadi yang tidak manis. Ya, buah kalau dia ini karena mengandung glukosa juga. Gula, jadi mengandung gula. Jadi buah, sayur juga, sayur-sayuran juga kan yang umbi-umbian dan sebagainya itu juga kita mesti lihat dikurangi karena mengandung karbo ya. Karbo juga itu. Karbo dan gula ya. Iya. Jadi kalau kita sudah mengurangi karbo, jadinya otak akan coba mencari alternatif lain dalam tubuh, sehingga dia baru mengetahui bahwa di dalam tubuh itu sudah ada ini yang lemak yang diubah menjadi keton ya. Jadi untuk otak, fungsi otak, sehingga bisa menjadi lebih sehat seperti itu. Kalau daging itu berarti iya betul, dari hewani malah yang disarankan. Sebenarnya kalau saya pahami ini mengadopsi pola hidup lifestyle of the ancestral ya. Jadi nenek moyang dulu yang berburu, dia nggak makan pagi kan, dia bisa berburu ya pagi, terus setelah dapat buruan baru makan ya, setelah itu sekali dan sudah, ya mereka sehat gitu. Jadi ya saya kira itu cukup menarik ya, berarti pola makan sangat mempengaruhi untuk kesehatan. Plus juga bisa awet muda kan begitu ya. Diabetes tipe 2 itu sangat-sangat juga apalagi menjadi momok ya sekarang. Kalau dengan pola begini saya kira kita bisa mengontrol kadar gula darah tidak yang khususnya yang tinggi ya, itu yang bisa di minimizing dari pola makan ya. Nah yang kedua kan untuk hidup sehat awet muda. Nah seperti contoh Bro Agung ini kan pikiran yang sehat. Mulai dari mana nih kalau pikiran yang sehat ya? Betul. Ini betul, saya setuju. Saya sekarang yang susah ya, maksudnya pikiran itu kadang-kadang kan nggak kita keluarkan, jadi kita cuma di dalam.
Kita live story-nya Bro Agung aja deh, gimana biasa awet muda kan itu dengan pikiran yang sehat ya. Kalau saya melihatnya ya kita sharing ya, jadi saya bermaksud mengajari. Jadi dari segi pola makan mungkin kalau kita perhatikan, dari segi pikiran, saya juga penggiat dari segi meditasi. Saya suka pemerhati dan juga dengan saya lagi belajar dengan sistem pernapasan pranayama. Kalau di ini kita ada ya. Saya percaya bahwa pikiran kita dengan bernafas yang benar juga bisa membuat pikiran menjadi tenang. Gitu. Jadi bernapas yang benar ya. Jadi kalau disederhanakan kan bernapas pun ada tekniknya. Betul. Jadi kalau yang benar itu seperti apa ya? Betul. Tergantung sekarang purpose-nya mungkin. Untuk ketenangan, jadi ada beberapa teknik yang saya pernah baca dan pelajari, bahwa salah satu yang saya tertarik memang ada metode Wim Hof namanya. Ada memang ada fungsi masing-masing ya. Jadi bisa tidak sekian lama kuat dan sebagainya. Yang saya ini adalah ada sistem pernapasan yang benar katanya adalah pasti harus melalui hidung. Yang sebisa mungkin kita bernapas melalui hidung dan light, deep gitu lah. Jadi dan soft ya. Jadi sebenarnya katanya menurut para ahli yang berkecimpung dalam pernapasan bahwa itu mempengaruhi pikiran kan. Jadinya kita bernapas dengan dengan pelan dan deep, itu yang benar, dan melalui mulut karena di dalam melalui hidung ya. Karena hidung sudah dibuat sedemikian rupa sehingga disaring nafasnya dan sebagainya. Kalau nggak salah dia bisa menciptakan nitric oxide atau oxide dan sebagainya, sehingga bagus untuk tubuh. Jadi bukan cuma pola makan, pola bernafas ternyata penting gitu ya. Pola makan, pola bernafas. Ya, pikiran itu mempengaruhi pikiran. Kalau kita meditasi dengan ini ya kita menyadari tentang hakikat kita dan sebagainya ya, bahwa kita adalah bukan pikiran kita. Mungkin kalau lagi spiritual dia bilang ya itu bikin kita menenangkan juga, bagus untuk cope dengan day to day life mungkin ya, yang kita menghindari dari stres dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Kalau tips lain yang untuk awet muda dan hidup sehat selain pikiran dan pola makan, kalau keseharian yang Bro Agung lakukan beda ada ya? Mungkin exercise yang mungkin exercise yang bisa kita contoh ya. Mungkin bukan contoh, ini kita sering. Jadi kalau saya sendiri ya mungkin saya nggak ke gym, tapi paling tidak olahraga di rumah ya. Apa yang kita bisa dengan calisthenics, mungkin orang bilang restock atau apa. Ada ini terus macam pull up dan sebagainya itu ya itu calisthenics ya lumayan. Jadi sebenarnya resistance training ya, itu membakar gula juga itu. Jadi kita makan dengan yang beban mungkin barbel yang kecil mungkin dan sebagainya, sehingga bisa membakar gula. Jadi sehari-hari pikiran sangat penting pastinya, terus pola makan, dan kita mesti happy ya, gitu ya bro. Saya menarik nafas cara bernafas itu, karena pada saat kita mengontrol nafas itu kan konsentrasi juga. Betul. Artinya mengontrol pikiran juga itu. Iya betul. Sangat bagus korelasinya. Iya, itu ada hubungan dengan meditasi, pranayama, masih kan banyak yoga juga konsentrasi, dan saya percaya dengan kita bisa menyadari tentang nafas kita, teknik yang benar menggunakan hidung, atau selalu hidung keluar masuk pelan dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu ketenangan pikiran, sehingga ya, dan juga perspektif kita masih happy ya. Jadi melihat sesuatu bahwa kita yang harus berubah, bukannya yang lain berubah. Kita sendiri harus berubah untuk melihat sesuatu menjadi positif dan menjadi happy. Cukup menarik ya. Jadi ada pola makan, ada teknik pernapasan, dan pikiran sehat, dan kita harus happy. Nah, kalau ada mungkin yang mau seperti Bro Agung nih, apa berkenan untuk menjadi kayak personal coach untuk menularkan orang hidup lebih sehat dan lebih happy itu ke audiens nantinya? Ya, kalau di time itu saya dengan senang hati, karena saya menjalani, saya masih belajar juga terus-menerus, tapi untuk sharing mungkin ada orang yang ingin saya sharingkan, saya dengan senang hati, karena saya juga merasa senang untuk bisa berbagi kalau itu bisa membantu. Jadi khususnya orang mempunyai mungkin concern dengan obesitas atau yang pada akhirnya mengarah ke penyakit diabetes dan sebagainya ya, tensi tinggi dan turunannya itu ya.
dengan senang hati mungkin kalau sharing kita bisa ngobrol, saya memang sangat. Dan yang menarik untuk bisa awet muda dan hidup sehat dan umur lebih panjang, mungkin begitu ya. Betul. Baik, nomor telepon bisa dihubungi di sini nanti ya. Siap. Ini juga kelihatan muda semua ya. Makasih ya. Kayaknya saya perlu semir aja sih. Silver hair. Itu lebih bijaksana dan arif kalau udah ngeliatin yang natural silver hair. Baik, terima kasih dari Kebun Kita Bali. Kami Made Aryana, Bro Agung dan Bro Bayu. Selamat pagi, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Stay tune.